Aku biasanya sih nggak bisa ngopi, tapi kayaknya ini aman deh ya. Oh benar. Ini karena identik kalau kopi itu kan strong banget ya, nggak bisa. Ini masih bisa diterima sama lambung lemah nih. Betul sekali. Itu di panggung juga Nanda? Enggak. Iya. Nanda Rudia. Nanda Rudia. Oke. Kalau di rumah Bunda? Iya Bunda. Kalau aku manggil kamu apa enaknya? Kue manis di atas talam. Oke. Talam indah hadiah ratu. Oke. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, ketemu lagi dengan saya Bibi, ngopi di Cep Kopi. Ngobrol penuh informasi. Hari ini saya lagi diapelin Lur sama cewek cantik. Ya, saya kedatangan perempuan cantik yang penuh talenta. Dan siapa sosok perempuan ini? Penasaran? Kita langsung sapa aja. Halo Nanda. Hai Masih. Halo. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini setengah sehat ya. Oh gitu ya? Iya, karena kemarin kita banyak aktivitas di bulan Agustus. Iya. Oh iya, banyak acara ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dan lebih seru lagi, kita lebih asik kalau kita ngopi dulu. Kita panggil dulu. Mas Bebek. Ini nih. Mas halo. Mau pesan apa? Pesan kopi butterscotch. Nah, kalau Mbak siapa ini namanya? Mbak Nanda. Mbak Nanda ini mau pesan apa? Pesan kamu boleh nggak? Oh, jangan. Nggak ada tulisan ini apa namanya name-tag-nya. Iya. Mari. Ada minum apa sih di Cep Kopi spesial ini? Ini apa? Sini. Nah, di sini ada minum bos sama butterscotch, creamy, sama coklat. Oh, gula aren ada juga ya. Juga. Saranku yang creamy aja. Oh ya, creamy ya. Oh, creamy itu manis berarti ya Mas Bia? Kayak aku berarti. Betul. Oke, boleh ya creamy yang satu Mas. Berarti butterscotch sama creamy. Ya. Oke. Ditunggu ya. Siap. Terima kasih. Oke, sambil kita tunggu kopinya. Kopi di sini di Cep Kopi enak banget loh. Ya, menu spesialku atau favoritku yang di butterscotch. Itu rasanya apa ya, manis, creamy juga kayak gitu. Kalau yang creamy ya agak lebih ke gurih sih kayak gitu. Kopi semua ya tapi Mas? Iya, spesialis di sini kopi. Jadi enak ya, kayaknya kalau ngopi nggak perlu jauh-jauh di kafe kan? Betul. Jadi teman-teman yang khususnya di PBI dan sekitarnya itu tongkrongannya di sini Iya. Di kopi Cep Kopi. Keren memang ya. Yang punya siapa? Cak Cep. Cak Cep. Cak Cep. Kapan-kapan mau dong ketemu sama Cak Cep. Betul. Gini nih, kamu kan banyak talenta kayak gitu ya, banyak talenta, banyak pengalaman yang luar biasa. Pengalaman gitu apa nih? Di dunia entertain. Oke. Nanti coba deh tak sounding sama Cak Cep, siapa tahu nanti di nggak sabar nih mau ketemu. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu, makanya nanti tak sounding sama Cak Cep. Siapa tahu kita ini lagi butuh host cewek juga. Oh iya? Betul. Mau dong aku. Makanya nanti kita sounding ya. Tapi kayaknya tadi belum dikenalin nama lengkapnya ya Mas ya? Siapa? Kenalan dulu nih. Oh gitu. Yeah. Sebentar, kopinya datang. Oh iya. Nah, ini kebetulannya ganggu aja nih, serius nih. Aku mau salaman dulu nanti. Iya. Aja gitu. Ini yang creamy. Oke. Ini butterscotch. Wow, terima kasih Mas Bebe. Ini namanya Mas Bebe. Oh Mas Bebe, terima kasih ya Mas Bebe. Ya, sama-sama. Ini saya sudah apa langsung pulang? Nggak apa-apa, duduk sini juga nggak apa-apa Mas. Jangan. Ngambang dong saya nanti. Capek Pak Adam. Thank you Mas ya, makasih ya Mas Bebe. Minum dulu. Oke. Bagus ya kemasannya ya Mas. Betul. Nggak kayak kopi yang biasanya ya. Enggak. Ini spesial kalau di Cep Kopi, nuansanya emang lebih identik ke kopi. Kayak elegan gitu ya. Betul. Jadi desainnya juga rasanya yang lebih elegan. Cobain dulu. Coba dulu ya. Lur, kita cobain dulu ya Lur ya. Ini spesial menu kopi di Cep Kopi yang rasa butterscotch. Seger banget. Enak kan? Nikmat banget Mas. Ini rasa creamy, punya aku ini yang butterscotch ya. Oke. Aku biasanya sih nggak bisa ngopi, tapi kayaknya ini aman deh ya. Oh benar. Ini karena identik kalau kopi itu kan strong banget ya, nggak bisa. Ini masih bisa diterima sama lambung lemah nih. Betul sekali. Kita ada dua varian, yang satunya ada kopi yang strong, yang ini yang rasa, varian rasa itu banyak. Nanti cobain deh, salah satu yang creamy sama butterscotch. Oke, kalau sudah ngopi nih ngobrolnya jadi lebih menyenangkan dan lebih enak. Non, oh ya,
Namamu siapa sih, Non? Biar teman-teman tahu. Mau nama di mana nih? Nama di rumah atau nama di atas panggung? Dua-duanya boleh. Iya. Kalau di rumah panggilannya? Kalau di rumah panggilannya Mama. Oh, Mama. Iya. Itu yang manggil semua orang. Kalau di rumah panggilannya Bunda. Oh, Bunda. Kalau di panggung namanya Maudy Ayunanda. Oh, gitu. Penyanyi itu Maudy Ayunanda. Ini serius nih, namanya Maudy Ayunanda. Maudy Ayunanda, jadi dipanggilnya Nanda. Oh, gitu. Oke. Itu di panggung juga Nanda? Enggak. Iya. Nanda aja. Rudia. Nanda Rudia. Oke. Kalau di rumah Bunda? Iya, Bunda. Oke. Kalau aku manggil kamu apa enaknya? Maunya siapa, Mas? Oh iya, gak usah kayak gitu. Oke, lanjut. Nanda, ini aku dengar-dengar kan kamu banyak banget tuh aktivitas talentamu itu banyak banget ya. Dengar-dengar kamu bisa MC, bisa nyanyi, tari remo, bisa joget, bisa nari, tari jaipong, bisa ya. Labrak orang bisa, Mas. Oh gitu? Iya. Jangan dong. Nanti kalau kamu ngelabrak, kamu jago ngelabrak, besok aja deh. Ya, nggak mau. Ngelabrak anggota DPR aja. Oh nggak mau, takut. Ya kemarin ikut demo nggak? Enggak lah. Kenapa? Loh, MC itu harus bersuara, orasi yang kenceng kayak gitu. Itu butuh tuh orang-orang kayak kamu. Enggak, tapi kita konten kreatornya aja. Oh gitu. Jangan ikut demonya. Oh gitu. Nggak perlu sih kayaknya. Kita orasinya hanya di media sosial. Ya, di media sosial ya. Okay. Sama kayak Mas Bibi kayaknya ya. Betul. Kemarin aku kasih sedikit nasihat ya, sedikit narasi buat teman-teman biar nggak terlalu arogan lah ya. Iya. Demonya. Soalnya kan bisa kita juga menyuarakan sekarang melalui konten kreator, media sosial kan bisa ya Mas Bi ya. Oke. Apalagi sampai kayak menjara itu kayaknya nggak perlu ya. Menjara? Itu masuk penjara gitu? Apa? Itu yang ambil LPG-nya di warung itu Mas Bi, penjarahan. Oke. Nggak ikut kan kamu kan? Enggak. Kok kelihatannya kemarin pakai baju hitam-hitam kayak gini, pakai hijab. Pakai gocek. Oke, Non, aktivitasmu untuk di dunia entertain itu dengar-dengar banyak banget tuh ya, khususnya untuk MC dan nyanyi. Ya, kita ngobrol dulu soal MC tuh ya. Pengalamanmu MC itu sudah atau dimulai sejak kapan? Kalau pengalamanku MC itu diawali dari aku SMA Mas Bi. Oh, sudah MC? SMA. Acara apa ya? SMA itu sebenarnya aku belum MC. Jadi aku kayak diambil salah satu terbaik. Perwakilan untuk public speaking gitu. Jadi aku juga pernah diantarkan sekolahan untuk sekolah di Probes. Apa itu? Probes itu kayak sekolah public speaking di daerah Ngagel Surabaya. Itu kamu diambil? Ya, diambil dari sekian banyak orang dalam satu sekolah, aku diambil. Itu untuk siaran radio aja waktu itu, terus diajarin. Jadi waktu itu juga pernah ketemu seseorang, dia pembawa acara juga. Lupa aku namanya, dia itu pembawa acara makanan. Jadi diajari tentang intonasi, bagaimana berbicara. Artis atau iya, dulu artis, tapi lokal. Oh, lokal. Oke. Terus itu MC baru berjalan saat aku dipilih jadi MC pentas seni. Oke, diawali pensi dulu. Ya, MC pentas seni. Oke. Nah, terus di situ berkembang sampai sekarang. Oh, keren banget. Luar biasa teman-teman ya. Jadi sejak SMA lur kayak gitu ya, sudah mulai untuk public speaking dan menjadi master of ceremony. Iya. Itu pensi di sekolah sendiri. Pernah di sekolah teman-teman atau sekolah lainnya? Enggak sih. Mungkin kalau sekolahan lain itu mungkin mereka masih ngambil dari sekolahannya sendiri ya Mas Bia. Oh iya sih benar sih. Yang dicari siswanya yang bisa memajukan muridnya sendiri mungkin ya kalau yang ini. Waktu itu pertama kali nge-MC sudah dapat bayaran belum? Kalau yang di sekolah ya belum Mas Bi. Belum? Iya. Kenapa nggak minta? Makanya sampai detik ini. Dapat sedikit toh konsumsi atau apa pasti dapat. Pasti dong. Pasti. Dapat ini fans. Oh, dapat fans. Dapat fans banyak tuh. Pasti jadi dulu dong, juga pasti. Kalau SMA tuh jadi kayak ini, kayak bintang apa ya Mas namanya ya? Bintang sekolah ya. Iya. Betul. Apa ya? Bukan gestar ya. Gestar dong. Superstarnya di sekolah. Ya. Luar biasa. Oke. Setelah perjalanan awalnya kan di sekolah SMA. Habis itu MC-nya langsung ke profesional, maksudnya di event-event atau masih tetap di dunia-dunia pensi ya? Kalau yang di pensi cuman sekali itu aja. Oh, terus sekali. Berlanjut itu aku kayak kegiatan yang biasa aja.
Biasa aja tuh. Maksudnya pernah vakum juga. Oh, terus gitu. baru beberapa Oke. mungkin 3 tahun ini, 4 tahun ini gitu Mas Bi. Aku baru mulai jalan lagi karena kan banyak yang support sebenarnya. Banyak yang support. Jadi aku pernah mengalami vakum, terus banyak yang support. Sebenarnya kamu bisa loh ini. Terus akhirnya aku bisa bangkit lagi. Oke, I know. Jadi awal karena banyak yang tahu nih ya apa ini apa ya talenta kamu ini. Nanda ini sebenarnya bagus nih kalau ngomong ya kayak gitu, kalau membawakan acara akhirnya disupport terus. Pada saat kamu vakum akhirnya buka tuh open mind ya. Ini kelihatannya kalau cari duit dari MC bisa ya? Bisa. Gitu ya. Terus muncul ini ya? dulu aku mungkin kayak bikin TikToknya itu, tapi meskipun nggak sampai viral nih kayak orang-orang itu, TikToknya itu aku suka kayak belajar dari ini loh Mas Wi, yang bagaimana orang memberikan informasi di kereta api, di bandara, apa sih namanya? Bikin konten sendiri. Apa ya namanya ya itu ya? Kayak selamat datang para pengunjung, ini gitu-gitu loh, aku suka latihan gitu. Bikin tonasinya? Ya, maksudnya informasi bahwa kereta ini akan segera berangkat. Tapi dengan gaya seperti pramugarinya kereta api itu aku gitu. Dulu suka. Susah loh, itu susah bener, susah. Itu sebenarnya cita-citaku juga Mas, aku kepingin banget dari kecil itu gini, waktu jalan-jalan. Oh enggak? Masinis. Enggak, katanya tadi kan di kereta. Mbak Sinis. Oh Mbak Sinis, oke. Aku dulu kalau jalan-jalan nih sama keluarga kayak ke mall gitu kan ada informasi itu, aku sebenarnya kepingin. Jadi aku kepingin jadi salah satu orang yang apa itu namanya ya itu ya? Apa? Memberi announcer. Kepingin itu gini. Suaraku didengar orang, tapi dia nggak tahu siapa aku. Aku kepingin gitu dari dulu itu. Cuma kalau yang kayak announcer itu aku nggak ada jalannya ke sana. Tapi kalau MC sih udah berjalan. Keren. Nyanyi juga sekarang. Nyanyinya enggak, tapi penyanyi kamar mandi Mas Bi. Oh ya, nyanyi di kamar mandi. Penyanyi kamar mandi. Enggak, soalnya dengar sih dari teman-teman, Mas Bi, Nanda itu bisa nge-MC, bisa nyanyi, bisa nari juga. Oh enggak? Bisa nari, bisa nari. Nari biasanya di sekolahan sama anak-anak. Oh iya? Iya. Aktivitas apa itu? Sebentar nih, ini penasaran nih. Ini bajunya kan, karena bajunya sekarang ini benar-benar formal banget. Iya. Habis ngajar ya? Oh iya? Enggak. Kalau aktivitas selain di entertain, Nanda ini kan MC, kadang juga nyanyi lah. Pasti ada. MC kan biasanya dituntut untuk bisa nyanyi juga tuh waktu acara kan. Nah, di luar itu apa? Jadi mungkin tadi kayaknya agak formal gitu ya. Jadi memang aku di sini membawa nama baik dari sekolahan ya. Ada sekolahan yang mana aku di situ menjadi salah satu pendidik Mas Bi. Oh, teacher. Ya, cikgu. As a teacher. Cikgu ya. Cikgu. Ini sekolah apa? Yang galak ya. STM. STM. Oh bukan. Wah, nggak ngajar jadinya kalau saya STM. Nanti minta tanda tangan semua anak-anaknya. Sekolah apaan tuh? Itu kebetulan saya katanya sih sekolahannya itu memang butuh yang paling sabar, bunda yang paling sabar, tapi kenyataannya saya nggak sabar sama sekali Mas Bi. Jadi di sini tuh saya ngajar sebagai bunda PAUD. Oh, di sekolah PAUD adik-adik. Wah, keren. Jadi anak kecil-kecil usia dini. Itu ngajar di PAUD, itu aktivitas setiap hari? Ya, atau hari libur aja? Enggak, ya ada hari Senin, Rabu, sama Jumat. Keren. Terus di mana tuh kalau tak boleh tahu? Di sekitar Benowo juga. Mau daftarin anaknya Mas Bi ya? Boleh, atau Mas Bibi jadi panda gitu. Biasanya kan kita dipanggilnya bunda. Maskot gitu. Kalau perempuan dipanggil bunda. Gitu. Mas Bibi jadi panda ya mungkin. Gitu. Iya, bunda dipanggil bunda. Bunda Nanda. Mungkin Mas Bibi juga bisa mau ngajar jadi panda dipanggilnya. Panda gitu. Oh gitu. Kalau di sana itu kalau guru laki-laki, cowok, panda. Enggak. Oh enggak. Buat aku sendiri nih. Gitu. Kelihatannya mau nemenin saya mungkin Mas. Enggak, emang teman-teman Lur ini niatnya saya dipajang di sana Lur. Dibuat mainan sama anak-anak. Oke. Nih, Nanda ini keren banget nih ya. MC, nyanyi juga tuh. Tunggu Mas Bi, jangan bilang keren. Nanti aku kalau pulang pakai helm nggak cukup loh. Kenapa? Kebesaran kepalanya. Cukup helmnya. Enggak, bener-bener. Kan aku ini kalau lihat perempuan ya itu kan aktivitasnya sudah banyak ya, apalagi kamu kan sudah married kayak gitu, sudah berkeluarga, di
internal kan sudah banyak, sibuk banget yang ngurusi si kecil juga, ngurusin suami juga dan yang lainnya, tapi di luar juga ngurusin anaknya orang. Ya, berarti jadi bunda PAUD kan ya. Itu bagiku keren, apalagi belum lagi nanti ada event-event MC dan yang lainnya. Oke, nih aku penasaran nih. Nanda pernah ngisi acara atau MC di mana aja? Ini Kota Surabaya dulu deh. Kota Surabaya. Ya, Kota Surabaya. Jadi pertanyaanku juga balik ke Mas Bibin nih. Itu yang ditanyakan MC-nya acara yang apa? Ya sombong banget kita ya. Oke, lupa. Jadi aku di sini bisa ya ini bisa MC dangdut juga. Enggak. Aku bisa membawakan MC pernikahan. Oke. Terus, ini jadi pertanyaanku dulu ya, jangan dijawab dulu ya, biar keren ya. Oke, Nanda MC-nya ini biasanya acara apa aja? Formal atau hura-hura juga? Bisa. Dua-duanya? Bisa dua-dua. Mau acara ini bisa, mau acara itu bisa. Yang nggak bisa acara di klub ya. Oh gitu. Nggak bisa jadi MC-nya. Tadi nih, yang formal nih, acara apa biasanya? Pernikahan. Ya, pernikahan ada kayak resepsi, akad nikah, resepsi terus juga. Lamaran sih. Lamaran. Terus kalau yang hura-hura itu acara apa? Kalau hura-hura mungkin kayak acara 17-an. Kayak kemarin tuh juga ada Mas Bi, ada Jalan Sehat Seduluran. Itu dong. Yang hadiahnya sepeda motor itu Mas Bi. Itu keren banget acaranya. Paling keren memang. Agustus tahun ini. Saya juga MC-nya kita. Aku juga itu merasa bangga banget gitu jadi MC-nya di situ Mas Bi. Bener-bener keren emang. Keren banget yang buat acara kemarin. Oke. Bener-bener keren. Pengunjungnya juga banyak banget. Oke. Non, kalau di pernikahan nih kayak gitu, kebanyakan dari kota Surabaya eventnya atau di luar kota juga? Kebetulan untuk saat ini karena aku, ya itu tadi ya Mas Pi ya, yang dulu aja, jangan saat ini. Iya, memang kebetulan saat ini memang kan ada anak-anak kan, jadi aku nggak bisa ninggal mereka jauh-jauh. Jadi gitu. Ya sekitar Surabaya aja. Mungkin nanti kalau anak-anak udah besar, mungkin bisa bantu aku juga nanti yang nyupirin, baru keluar kota ya. Jadi timnya ya, bikin IO sendiri. Ya, boleh tuh. Anggotanya keluarganya. Oke, itu yang bagus kayak gitu. Hura-hura sudah pernah, terus kayak gitu MC apa ini? MC pernikahan. Lagi non, jujur aja, aku kan juga punya bakat di situ tuh. Cuman yang nggak aku bisa itu lebih ke arah formal untuk yang di akad nikah. Bedanya apa? Bedanya apa tuh? MC di akad nikah sama hura-hura. Apa ada pakemnya, ada aturan mainnya kah? Atau yang lainnya itu no? Ya memang harus ada pakemnya Mas Bi. Kalau dari segi pernikahan itu lebih formal banget memang. Kalau yang hura-hura kayak acara santai, acara non formal ya memang kita bisa banyak canda guraunya kan. Kalau acara pernikahan memang kita sakral ya. Sakral dikurangin untuk ini dan kadang memang karena aku tipe yang hampir suka bercanda. Di acara akad nikah atau acara lamaran, resepsi itu mungkin aku juga kasih juk-juk gitu ya. Lebih ke pantun gitu Mas Bi. Lebih ke pantun. Jadi misalnya kayak contoh kayak ada pemanis aja gitu. Contoh nih, kalau misalkan ini acara pernikahan saya misalkan. Pernikahan saya yang sama istri yang ketiga. Jadi kalau enggak, contoh takut aja. banget nih. Ayo. Contohnya gini ya. Penasaran teman-teman ya. Ayo. Kue manis di atas talam. Talam indah hadiah ratu. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih cuman untuk pemanis aja karena memang aku biasanya agak bercanda. Awal-awal untuk biar suasananya lebih mencair aja. Serius non, aku itu kalau disuruh untuk MC yang seperti itu, ini jujur nih ya, ini pengalaman kita nih ya, mungkin sama-sama dan banyak teman-teman yang MC juga. Kita tampil di depan umum kan sudah grogi banget ya, padahal untuk acaranya juga acara santai kan. Nah, apalagi ini di acara sakral. Wah, kalau aku ya bisa pisan duluan serius. Gitu. Langsung keringetan. Itu aku punya tipsnya Mas Bi. Apa tuh? Serius non, aku itu kalau disuruh untuk MC yang seperti itu, ini jujur nih ya, ini pengalaman kita nih ya, mungkin sama-sama dan banyak teman-teman yang MC juga. Kita tampil di depan umum kan sudah grogi banget ya, padahal untuk acaranya juga acara santai kan. Nah, apalagi ini di acara yang sakral. Wah, kalau aku ya bisa pisan duluan serius. Gitu. Langsung keringetan. Itu aku punya tipsnya Mas Bi. Apa tuh?
tipsnya kalau misalnya Mas Bibi di acara sakral atau acara apapun, itu aku menyarankan untuk datang lebih awal. Itu aku pasti itu Mas Bibi. Jadi misalnya acara jam 9, aku pasti jam 7 atau setengah 8, nggak jam 5 juga sih. Jam setengah 8 atau jam 1-2 jam sebelumnya jam 7 aku udah datang. Jadi aku harus nata dulu apa yang perlu ditata, misalnya nggak cocok sama angle-ku atau gimana, aku pasti akan menata itu. Gitu. Mungkin nanti aku harus cek sound sama orang tim sound atau gimana, fotografernya juga. Lebih ke arah kita itu prepare dulu ya. Prepare sebelum dan mengondisikan hati, jiwa, raga kita semuanya. Mengondisikan lokasinya Mas Bi. Bener. Itu perlu sih. Betul sih. Kalau aku kadang kayak gitu juga sih non, tapi ya masih ada rasa takut sih kalau di acara-acara seperti akad nikah. Kalau aku pribadi sih itu memang sangat bekerja banget buat aku banget itu Mas Bi. Jadi mungkin nanti aku harus touch up dulu di situ atau apa yang perlu di ini. Jadi itu memang untuk mengurangi kegrogian kita Mas Bi. Segitu detailnya dan segitu prepare-nya kamu ya. Keren. Jadi bener-bener harus 1 jam atau 2 jam datang di lokasi, meskipun nanti bakalan molor nih, jam Indonesia itu jam karet banget. Betul. Acara jam 9, tiba-tiba jam 11 baru jalan. Ya pernah kan Mas Bibi seperti itu? Pernah. Saya telat juga dimarahin pernah. Padahal kita tuh sebagai MC, biasanya job itu cuma 3 jam. Iya, Gimana Mas Bibi tadi pernah dimarahin juga? Enggak. Kayaknya memang saya pernah dengar sih Mas Bibi. Kita kan biasanya acara kan molor kayak gitu. Saya pernah dengar sih memang acaranya jam 6, kayaknya Mas Bibi baru datang ya jam berapa ya? Jam 7 lebih. Kalau saya jadi ketua eventnya tuh mungkin nanti kotoran semua keluar Mas Bibi ya. Oh gitu. Itu jadi pengalaman lah ya. Jadi pengalaman juga buat kita. Makanya kalau emang kita ini kan tokoh utama sebenarnya di sebuah acara. Oh, bukan tokoh utama. Apalagi? MC itu komando. Oh. Iya. Betul. Kita pemilik acaranya. Kalau dari kita udah minus, itu acara pasti akan minus semua. Setuju. Oke, ini aku penasaran banget tuh yang di MC Jawa gitu, wedding, khususnya wedding Jawa. Itu kan susah tuh ya. Jujur, walaupun saya orang Jawa, Surabaya, kadang ngomong bahasa kromo gitu tuh takut banget ya. Sama Mas Bi. Pernah kah? Kalau untuk sering saat kah ini aku MC Jawa itu masih belum ada job Mas Bi. Iya, karena memang aku masih sekolah untuk MC Jawanya. Ada sekolahnya? Ada. Kalau mau ada di daerah Gresik itu ada sekolah Jawanya. Dan itu sekarang sudah berjalan. Ya bayar dong. Kalau gratis bayar nanti juga hasilnya akan sepadan dengan job kita. Oh, ada kayak on the job trainingnya. Ya, jadi ibaratnya kayak sekolah menengah kejuruan tuh, itu nanti kita magang, nanti kalau misalnya kita sudah bagus, nanti akan dilepas untuk di lapangan. Kamu sekolah di sana juga? Ya, aku sekolah di sana, masih berjalan kurang lebih nanti 7 bulan dan ini udah berjalan 5 bulan. Itu ada kurikulumnya, terus ada wisudanya gitu? Iya, ada wisuda, ada ujiannya. Kalau ujiannya di sekolah Jawa itu namanya pandadaran. Nah, nanti kita juga diuji bagaimana cara menggunakan jarik yang baik. Sampai ini sedetail visualnya, sama pakaiannya juga. Semua diajarkan sedetail itu. Bagaimana tentang pernikahan Jawa. Pernikahan itu semua ada filosofinya. Keren banget. Tapi memang susah banget. Jujur ya, aku tuh pengen banget sebenarnya. Perlu nih Mas Bi? Iya, pengen atau banget. Atau aku teleponin ya? Boleh, buat daftar sekarang. Boleh. Ini kamu udah jadi siswanya di sana ya? Udah, maksudnya ada semester gitu? Ada angkatan sih, lebih pakai ke ini angkatan. Udah berjalan berapa lama pendidikan? Aku 5 bulan ini kayaknya. Itu ditempuh berapa tahun? Berapa tahun? Berapa angkatan lama? Angkatan ke 7 bulan. Berarti tinggal 2 bulan lagi tuh masuk pendidikan. Aku dimulainya dari bulan April. April tuh setelah Lebaran. Boleh nih nanti deh, coba nanti sharing-sharing tak main di sana. Aku tuh pengen. Aku gitu. MC-nya, Mas Bibi juga jadi Hanomannya juga boleh tuh, jadi Gatot Kaca, gini-gini tuh boleh. Gini lor, pengen jadi MC-nya, malah disuruh jadi Hanomannya. Pencilaan aku nanti. Iya nggak apa-apa kan sama tuh, nggak bisa dia. Iya, itu namanya apa kalau gitu tuh? Apa namanya? Itu namanya cucuk lampah. Cucuk lampah yang jadi Hanomannya itu. Iya, cucuk lampah itu ada Hanoman, ada Gatot Kaca gitu. Betul. Banyak banget sih Mas, memang harus
ada filosofinya. Betul. Iya, aku ngerasa kayak gini loh. Kita ini orang Jawa, gak ngerti Jawa nih kadang teman-teman. Mau coba tahu nggak kalau bahasa Jawa itu susah banget Mas. Kalau kita biasanya bahasa Indonesia, terus ngomongnya kita kan sebagai orang Surabaya ya, ngomongnya kan kasar banget. Kon ini loh ya kan gitu. Ini nggak boleh. Iya. Bapak kayak gitu. Kalau biasanya kan bapak. Awal nih. Bapak ibu gitu nggak boleh tuh kalau Jawa tuh. Ya harus ada. Contoh, awalnya biasanya gimana opening? Kalau opening pembukaan itu gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagung para sesepuh lan pini sepuh ingkang lebdo ing kaweruh. Gitu-gitu Mas. Kayak wayang lu serius. Iya, memang harus seperti nembang. Sebenarnya kalau artinya juga sama. Winantu sagung itu seperti yang kami hormati gitu-gitu Mas. Winantu sagung para sesepuh lan pini sepuh ingkang lebdo ing kaweruh. Para alim ulama lan sagung para kiai ingkang leb. Yes, gitu-gitu Mas Wi. Gila. Memang aku masih sekolah jadi saranku habis ini kan nggak ada dalang perempuan. Kamu jadi dalang aja. Aduh, susah. Sulit itu Mas Wi. Hah? Sulit? Ya. Sulit. Oke lah. Jujur nih ya Non, apa yang kamu omongin kali ini itu bikin aku kebuka tuh. Jadi apa yang kebuka Mas Wi? Pikiran. Oh, pikirannya. Pikiran ya. Oke. Kita ngopi dulu biar tetap fokus. Silakan diopi dulu. Iya. Boleh nih Mas Bi. Aku biasanya di tempat sekolah itu ada kayak sekolah Jawa nih. Itu teman-teman bawa kayak makanan konsumsi gitu. Kayaknya kapan-kapan boleh deh pesen Cep Kopi nih. Makanan konsumsi yang dari pemerintah. Makan gratis. Nggak mau Mas Bi, nggak mau. Aku dapat itu. Maaf nih. Kalau ini nih kayak kadang bawa es teh gitu. Nanti kapan-kapan deh boleh pesan ke Cak Cep. Iya, Cak Cep, ingat ya pesanannya banyak. Ya, hari ini Bismillah. Tadi ngobrol apa tadi? Oh ya, sorry. Wawasanku itu jadi kebuka ya. Jadi kebuka, MC itu nggak hanya sekedar ya acara-acara yang hura-hura dan yang lain. Ternyata banyak acara yang khususnya aku pribadi ini yang nggak bisa ngadepin hal seperti itu, yang perlu banyak belajar lagi. Nah, kalau dengan kamu tuh keren, serius keren banget. Itu yang soal MC. Oke. Dari pengalamanmu event khususnya yang MC, pernah nggak ada kejadian konyol atau yang bikin kamu itu keinget sampai sekarang, momen-momen yang bikin banyak Mas Bi. Banyak banget. Momen yang terburuk dulu ya. Gini Mas Bi, setiap event atau acara pernikahan, lebih ke acara pernikahan sih, itu pasti banyak banget yang nggak terduga nanti di venue-nya itu. Oke, di lapangan ya. Ya, jadi kayak kita di rumah udah menyiapkan narasi atau konsep ya, nanti tiba-tiba di lokasi itu pasti berubah banget dan itu nggak sesuai dengan kita. Oke. Itu bakal ngerusak mood banget. Contohnya? Aku pernah. Dan ini Mas Bi, kalau aku udah bad feeling banget, udah nggak mood nih sama klien ini, kayaknya aku nggak akan lanjut deh. Mungkin aku akan kasih ke temenku. Oh gitu ya? Ya karena pernah ada case. Jadi aku pernah ada case di klien gini. Memang gimana ya? Ini acara apa, pernikahan? Iya, acara pernikahan. Memang dari awal itu aku kayak gimana gitu, berat banget gitu Mas Bi. Ya. Berat banget untuk handle acara ini. Terus beratnya kenapa? Karena bayarannya nggak tahu, sedikit atau? Nggak, kalau bayarannya sih ya. Boleh lah. Boleh lah. Kalau ini kayak feelingnya tuh ada aja feeling, apalagi kan aku ibu-ibu ya Mas Ria, pasti ada feelingnya tuh kerasa banget. Aku di event itu, di venue, jadi gini, aku tuh belajar dari pengalamanku, aku menikah, jangan sampai apa yang terjadi di pernikahan itu, kan pernikahan itu sekali ya seumur hidup. Misalnya nih hal kecil aja, kayak foto nih, foto di pelaminan. Ntar kan akhirnya kan dipajang tuh di rumah. Jangan sampai nanti kita kayak lipstiknya nih, giginya ada lipstiknya tuh jangan sampai gitu kan. Jadi aku selalu mengingatkan misalnya klienku, itu buruknya aku sih Mas. Jadi kayak ada plus minusnya, ada minusnya itu aku pasti menyampaikan. Aku pernah seperti ini. Kliennya tuh kebetulan badannya, maaf nih, nggak body shaming loh ya. Aku, kliennya tuh badannya kayak bungkuk gitu loh Mas Bi. Nah aku mengingatkan, Mbak, badannya tegak dan posisi mic-nya sudah aku sembunyikan. Tapi kan namanya mic atau peralatan seperti itu kan kita nggak tahu ya. Rusak atau trouble gitu. Aku pernah bilang,
Mbak badannya tegak biar bagus fotonya. Hmm. Tanpa aku sadari. Pada ngomongnya udah pelan, sopan ya, udah maksudnya pelan. terarah kan juga ya. Dan itu kan tujuannya bagus Mas Betul, Wi. Kalau oke. misalnya fotonya dia bungkuk gini kan di foto juga jelek kan. Aku bilang, Mbak badannya tegak biar fotonya bagus. Aku sudah sembunyikan mic-ku, tapi nggak tahu tanpa aku sadari mic ini bocor. Ibarat katanya bocor ya, padahal sudah aku off. Kedengar. Nah, di sebelah aku ada ibu-ibu, mak-mak rempong. Terus? Ya. Nyaut tuh, mak-mak rempong, netizen ruwet itu. Ada buzzer di sebelahmu. Ya, aku waktu bilang, Mbak, badannya tegak biar biar bagus fotonya. Yang di sebelah aku ibu-ibu tuh nyaut. Iyo, bongkok. Itu pas arahnya mic-ku posisi di sini, nggak taunya kan bocor. Si pengantin merasa itu aku yang menyampaikan dari mulutku. Bisa jadi sebenarnya nggak bocor, cuman kedengeran dari dia, karena memang posisinya dekat. Iya, katanya keluar dari sound. Jadi waktu aku pulang, pamitan nih sama pengantinnya, Mbak, terima kasih ya, maaf kalau ada salah gitu. Dia langsung menjawab, iya Mbak, aku tersinggung sama kamu. Wow, serius? Ya, langsung dijawab, loh kenapa Mbak? Gitu. Kenapa Mbak? Mbak tadi bilang aku bongkok. Oh iya, segitu? Bukan aku Mbak yang bilang, aku langsung gitu. Dan itu aku langsung keringet dingin, badanku langsung panas gitu Mas Bi, posisi itu. Rasanya kayak kita itu tadi itu apa ya, nge-MC. Padahal kita udah berbuat baik ya Mas Bi ya, betul. berusaha berbuat baik gitu. Iya, aku pun bisa down. Ya, bisa down banget aku Mas Bi. Dan setelah case itu, aku kemungkinan 3 minggu aku nggak nerima. Padahal ada job. Ada job juga. Tapi aku belum berani menerima. Falling down dulu. Bener-bener kayak, iya bener-bener kayak down, kayak trauma banget masih Mas Bi. Gila. Itu pengalaman yang paling sekarang masih keinget. Masih keinget banget. Oke. Ada yang momen yang lucu? Kalau yang lucu sih nggak ada, mungkin asik ya Mas Wi. Asik karena kliennya juga have fun. Paling besar event di mana? Paling besar event di mana? Menurutmu dari pengalamanmu eventnya apa waktu itu? Jalan Sehat Seduluran. Itu paling besar. Luar biasa. Sama. Oh sama? Sama. Ya memang itu event paling keren. Nggak ada itu event seperti itu lagi. Keren. Jalan Sehat Seduluran. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tanya apa nih Mas? Kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Nanda, pertanyaan pertama. Pilih MC atau nyanyi? Ya jelas MC dong. Oke, alasannya? Nggak bisa nyanyi. Nyanyi nanti kalau mic-nya nggak enak, nggak ngebantu Mas Bi. Harus gitu disetting dulu ya? Mic-nya mungkin memang kalau aku nyanyi harus kayak Syahrini ya. Mic-nya punya mic pribadi gitu ya, harusnya. Pertanyaan kedua, ya. Pilih MC acara formal atau hura-hura? Suka yang mana? Dua-duanya nggak boleh. Enggak, satu aja. Kamu lebih experience-nya di formal atau yang hura-hura? Kalau aku sih lebih ke formal. Formal. Ya, karena kalau hura-hura menurutku itu waktunya akan panjang banget. Iya. Ya, kalau di formal mungkin sudah ada apa ini? Durasinya 4 atau 3 jam gitu. Kalau yang hura-hura. Tapi ada yang formal lama banget loh. Lama mungkin karena jam karet ya. Lama, iya. Kalau yang ini kan kalau misalnya acara yang formal atau kayak akad nikah, pernikahan itu kan udah ada rundown-nya. Dan itu bener-bener sakral dan nggak bisa dirubah. Kalau yang acara hura-hura, tiba-tiba ada ini, dikasih penyanyi, itu kan nggak bisa. Jadi waktunya panjang. Ya? Nah, kalau yang di acara formal itu kan jelas udah ada pattern-nya Mas Bi. Pakem-pakemnya itu pakem, nggak bisa dirubah. Aturannya, Jadi dari segi pembukaan, terus ada seperti sungkeman, ya foto keluarganya itu sudah paten banget. Berkelanjutan ya. Oke, yang terakhir. Nih, harus jawab jujur ya. Pilih MC di acara besar bareng artis tapi bayarannya sedikit, atau acara biasa aja bayarannya besar? Yang mana? Kalau disuruh ada nih job-joban. Jujur nih. Non, ada nih MC tuh lagi nih. Non, besok tuh kita ada MC di Bandung tuh. Di sana acaranya bareng artis tuh. Tapi fee-nya dikit kayak gitu, atau di Surabaya aja kayak gitu fee-nya lumayan. Ini kalau misalnya aku jawab nanti rame ya.
rame ya, undang aku nih sebagai MC. Oke, jujur yang mana? Jujur nih Mas Bi, aku sampai detik ini itu masih apa ya, berprinsip pada karena mungkin kan aku juga masih menjelajah nih. Oke, cari pengalaman. Benar. Jadi mungkin aku untuk saat ini aku masih menyebut diriku adalah MC rakyat. Oke. Ya, jadi kalau yang tahu punya kontak WA aku, di situ ada namanya kan MC rakyat. Karena apa? Aku masih berusaha melayani rakyat. Melayani apa ya? Masih mau bergabung atau eventnya itu untuk rakyat aja gitu loh Mas Bi. Jadi kalau misalnya ditanya tadi sama artis, event fee-nya dikit atau yang ini kayaknya aku milih yang artis, fee-nya dikit karena aku masih kepingin mencari nama gitu Mas Bi. Masih kepingin cari namanya gitu, masih kepingin. Yang penting jobnya banyak, terus pengalaman baru, terus dikenal banyak orang sih, lebih ke dikenal banyak orang gitu aku kepinginnya. Karena kalau misalnya udah dikenal banyak orang, mungkin nanti jobnya juga banyak, jadi juga income-nya banyak. Pasti, setuju. Oke. Nih, kita kan khususnya kamu nih, ya seorang MC itu kan terkadang di lapangan ya atau di atas panggung itu tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak terduga, yang mungkin kamu tidak sangka-sangka, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Nah, seorang MC kan bertugas sebagai komando dan pengontrol untuk acara, biar acaranya tetap berjalan lancar. Makanya MC juga dituntut untuk persekian detik kita itu harus punya solusi. Itu pernah nggak hal-hal seperti itu? Sering dong. Sering. Oke. Apalagi kalau di acara hura-hura itu sering, karena kan banyak banget tiba-tiba perubahan, terus tambahan-tambahan gitu itu kalau yang di hura-hura. Kalau yang di acara kayak formal itu maksudnya formal seperti pernikahan itu jarang. Mungkin kayak bagaimana cara sungkeman atau kondisi layout dari tempatnya aja. Mungkin kalau yang di acara hura-hura yang lebih banyak Mas Bi. Yang penting ya kita harus bisa ngomong aja sih. Maksudnya penyampaian kita harus putar otak untuk berbicara. Misalnya bagaimana. Setuju. Kayak kemarin itu yang di acara Sinoman Jalan Sehat itu kan tanpa disadari, kita kan cuma sebagai MC tuh Mas Bi. Tiba-tiba ibu-ibu emang sebagai MC mau jadi apa? Sebagai penari juga. Lagi biduan juga nggak cocok nih kemarin. Itu yang ada kendala kemarin. Kalau kita kan sebagai MC, mungkin kalau dari teman-teman yang krunya mungkin kan udah berpikir jauh. Kalau kita sebagai MC kan pikirnya nggak sejauh itu ya. Iya, contoh. Dari acara Jalan Sehat kemarin itu kan memang bener-bener panitianya itu real. Iya. Tanpa ada kecurangan apapun kan. Iya. Jadi mereka menggunakan cara pengumpulan kupon pada satu pintu. Iya, betul. Ya kan? Satu pintu untuk pengumpulan kupon yaitu di finish. Kalau kita sebagai MC misalnya, apalagi MC-nya tanpa technical meeting nih, ya kan? Jelas kita nggak tahu di venue bagaimana nanti. Nah, tiba-tiba yang terjadi di venue atau di panggung, karena kan satu titik kupon ya untuk pengumpulan. Tiba-tiba ibu-ibu atau bapak-bapak membludak di depan panggung. Oh iya, itu kita yang dikhawatirkan kan nanti bisa dorong-dorongan atau bagaimana gitu. Lah itu kita juga harus bagaimana caranya mengkondisikan. Iya, benar-benar apa ya? Dadakan ya. Ya, memang kan karena kita kan sebagai MC, kalau mereka jadi dari krunya mungkin kan udah berpikir sejauh itu. Kalau kita sebagai MC kan nggak tahu yang di lokasinya. Itu salah satunya ya. Itu kita sebagai MC harus benar-benar bisa mengkondisikan dan juga membuat acaranya lebih lancar lagi. Iya. Oke teman, thank you banget malam hari ini sudah hadir ya untuk berbagi pengalaman dan juga sharing-sharing. Ini semakin membuat aku lebih semangat lagi non ya, dan juga jujur ini menambah wawasanku lebih banyak lagi. Selain menambah wawasanku juga, ini juga bisa menambah wawasan buat dulur-dulur semua yang menonton di acara Kopi di Cep Kopi. Oke dulur, malam hari ini spesial sekali. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Nanda yang sudah hadir. Kita berbagi sharing dan berbagi pengalaman dan informasi yang luar biasa banget. Nih, buat dulur-dulur yang punya acara, khususnya acara-acara formal, pernikahan, dan yang lainnya, jangan lupa langsung undang aja nanti Mbak Nanda untuk bisa
mengisi acara atau sebagai MC-nya. Nanti kita akan cantumkan di nomor telepon yang bisa dihubungin atau sosmednya, nanti kita cantumkan di sini. Oke, terima kasih banyak semuanya. Dulur-dulur sudah bergabung dengan kita. Saya Bibi, salam ngopi.